Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, dan masih membahas terkait dengan server dari PDN yang kerap kali terserang virus dan apa dampaknya bagi masyarakat Indonesia. Kita masih membahasnya bersama Bang Usman dan juga Mbak Nenden. Bang Usman, investigasi masih terus dilakukan ya hingga saat ini, digital forensik juga masih terus dilakukan. Apakah sudah diketahui siapa pelaku ini dan motif dibalik permintaan uang tebusan tersebut? Dan apakah ini terlibat dalam kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya, serangan ransomware ini? Ya, sebelum menjawab itu saya ingin merespons apa yang disampaikan Mbak Nenden. Saya sependapat bahwa desain perlindungan data itu penting untuk menghindari serangan cyber, dan itu tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa di PDN permanen nanti selain tadi kita juga memilih tempat yang tahan gangguan gempa maupun listrik, ya kita juga mendesain, itu sudah saya sampaikan tadi, mendesain perlindungan data dari serangan cyber. Kemudian yang kedua, kita tidak memperlakukan secara berbeda. PDNS pun sebetulnya sudah memenuhi, kita upayakan memenuhi standar pengamanan data, ya, tetapi memang masih terjadi, dan itu saya kira bukan cuma terjadi di Indonesia. Ya, kalau kita lihat statistik, ini bukan mau excuse, tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa ya, teknologi terus berkembang dan setiap teknologi punya kelemahan, karena itu kita harus perbaiki terus di masa depan. Ini pekerjaan yang terus-menerus saya kira. Ya, Amerika itu adalah negara yang paling sering mendapat serangan cyber. Kemarin Federal Reserve-nya juga mendapatkan serangan cyber dari ransomware juga. Ya, dari ransomware juga. Nomor 2 itu Rusia, nomor 3 Tiongkok, nomor 4 Perancis, nomor 5 Jerman. Ya, jadi artinya apa? Ya, kita sudah mendesain sedemikian baik, ya, tetapi memang pasti ada kelemahan. Karena itu kita harus terus meningkatkan dan melakukan penetration test. Ya, ini bukan cuma kasus Indonesia. Baik. Jadi sudah diketahui kah, Bang, dari hasil investigasi? Proporsional. Nah, dari sisi itu polisi masih menyelidiki. Tadi kan juga diputar ya bagaimana pernyataan Kadif Humas, ya, itu sedang diselidiki ya siapa sebetulnya pelakunya, ya, apakah termasuk tadi pertanyaan Anda, Iqbal, pernah melakukan hal serupa, ya, kemudian juga motifnya dibalik tebusan itu, permintaan tebusan, apakah motifnya ekonomi? Ya, karena memang kalau kita lihat itu hacker itu kan motifnya bermacam-macam. Ya, ada motif yang sifatnya ekonomi, tadi meminta tebusan, ada yang motifnya eksistensi, ya aku ngehack maka aku ada, kira-kira begitulah. Nah, yang ketiga bisa jadi revenge atau balas dendam begitu ya. Kalau satu sistem di satu negara dihack, maka hacker dari negara tersebut bisa membalas begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin 3 motif ini bisa diselidiki oleh Polri ya. Oke, baik. Jadi proses itu juga masih berlangsung di Polri. Nah, terkait dengan sinergi antar lembaga ini, Mbak Nenden, Polri masih memburu hacker yang minta uang tebusan. Nah, bentuk koordinasi atau kerjasama seperti apa yang idealnya dilakukan antara Polri, kemudian dengan juga lembaga yang terkait seperti Kemenkominfo dan juga BSSN? Ya, tentunya koordinasi yang sinergi sangat penting ya gitu, dan juga memastikan misalnya siapa yang mengurusi siapa ini juga sangat penting gitu. Jadi tidak ada upaya untuk saling lempar tanggung jawab seperti itu. Jadi memang ini yang sebetulnya sangat diperlukan ketika kita melihat upaya-upaya dalam penanganan sebuah kasus ya, tidak hanya kebocoran data gitu ya, tapi kasus-kasus lain gitu. Jadi siapa yang kemudian bertanggung jawab ketika satu data ini kemudian bocor misalnya, siapa kemudian yang bertanggung jawab untuk melakukan pengamanan, siapa yang kemudian bertanggung jawab mengurus atau mengusut siapa pelaku ketika ada serangan. Nah, pembagian tugas yang jelas dan spesifik ini sebetulnya akan sangat membantu untuk kita sebagai masyarakat juga bisa tahu siapa yang perlu dituntut ketika misalnya memang ada kelalaian misalnya ataupun kebocoran data gitu. Dan ketika misalnya kita tahu siapa yang bertugas untuk apa dan koordinasi yang kemudian dilakukan antara lembaga tersebut, ini juga akan memudahkan sebetulnya masyarakat sipil untuk melakukan proses pemantauan seperti itu ya, untuk memastikan semua pihak yang bertanggung jawab memang akan bekerja menjalankan tugasnya, dan tentu saja mengambil tanggung jawab keseluruhannya ketika memang ada hal-hal Jadi ikut terburuk memonitor yang ya,
jelas tanggung jawabnya di mana ya. Kita konfirmasi Bang Usman, apakah koordinasi itu sudah dilakukan, sinergi bersama BSSN? Ya, sudah kita lakukan ya. Kominfo ini sebagai regulator. Kemudian BSSN ini adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas melakukan audit. Ya, audit artinya juga pemeriksaan terhadap penyebab, ya di mana kelemahannya, kerugian seperti apa yang terjadi. Ya, ini BSSN ini kan sedang terus melakukan penelusuran begitu. Ya, jadi sementara urusan terkait dengan orangnya, dengan pelaku Polri, ya ini sudah ada pembagian tugas dan fungsi, tetapi yang paling penting tentu adalah koordinasi. Tadi Pak Kadif Humas juga sudah mengatakan dalam pengusutan juga berkoordinasi dengan lembaga terkait, dalam hal ini tentu adalah Kominfo dan BSSN. Dan BSSN saya tahu pasti bahwa dia juga melaporkan semua hal yang mereka temukan ya kepada polisi, ya kepada polisi supaya polisi bisa melakukan pengusutan lebih lanjut terhadap pelaku ya. Jadi semua prosedur sudah dilakukan sesuai dengan jalurnya ya, Mbak Nenden. Audit sedang dilakukan oleh BSSN dan sebenarnya kami juga sudah mengundang teman-teman dari BSSN, namun sayang sekali hari ini belum bisa bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Mbak Nenden, jadi audit seperti apa yang harus dilakukan oleh BSSN? Output apa yang harus dihasilkan dari audit tersebut? Ya, tentu saja assessment ya terhadap existing sistem saat ini seperti apa, kemudian dilihat kelemahannya di mana, kemudian apa yang harus diperbaiki, terus apa yang perlu di follow up ataupun di improve ya untuk perbaikan di masa depan. Sebetulnya ini menjadi sangat penting. Gitu. Ketika kita bisa mengetahui kelemahan-kelemahan apa yang saat ini membuat gitu ya kasus PDN ini terjadi. Dan ketika itu kita bisa menganalisis semuanya dan itu kemudian kita perbaiki di selanjutnya, ini akan menjadi sangat baik. Dan selain assessment dari existing system yang sedang ada, perlu juga dilihat lebih lanjut sebetulnya. Tadi Pak Usman juga udah mention gitu bahwa BSN juga sedang menghitung gitu ya berapa besar sebetulnya kerugian dan dampak yang akan mungkin terjadi gitu ya. Snowball effect dari dampak ini kan sebetulnya sangat besar juga gitu. Nah, ketika misalnya kita bisa menemukan ataupun bisa menghitung berapa besar kemungkinan potensi kerugian yang akan terjadi dengan kekurangan sistem yang ada. Nah, ini yang sebetulnya bisa menjadi pendorong untuk memastikan komitmen pemerintah menjadi lebih kuat gitu ya dan konsisten dalam menangani atau mengamankan data-data warga ya, data sensitif warga ataupun data milik negara lainnya. Oke. Jadi tidak hanya warga ya, tapi juga sangat penting. Termasuk data dari lembaga pemerintahan yang dikabarkan berpotensi dijual di dark web, diantaranya data BAIS, Inavis, dan Kemenhub. Nah, Bang Usman, terakhir untuk kedepannya, untuk mengantisipasi adanya ancaman serangan di masa mendatang ya, apa saja upaya yang akan dilakukan, sedang dan akan dilakukan pemerintah, dan apakah akan terus mendorong pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, Bang Usman? Ya, jadi tentu kita menjadikan persoalan ini dan persoalan-persoalan lain dalam hal keamanan cyber sebagai pelajaran berharga. Hasil audit atau pemeriksaan dari BSSN ini juga akan kita jadikan landasan untuk memperbaiki keamanan cyber kita di masa sekarang ya maupun di masa depan. Di masa depan ya terkait dengan PDN yang lebih permanen yang tadi saya sampaikan begitu. Nah, sekali lagi bahwa teknologi terus berkembang ya, dan setiap teknologi punya kelemahan ya, karena itu kita harus terus meningkatkan pengamanan teknologi kita dengan berkoordinasi kepada stakeholders yang terkait ya, termasuk para pakar keamanan cyber yang sebetulnya juga sudah kita libatkan dalam setiap dalam setiap pengamanan data misalnya. Ya, juga BSSN itu selalu kita libatkan dalam pengamanan data. Jangankan PDNS ya, untuk server-server yang sifatnya lokal saja itu kita berkoordinasi dengan BSSN ya dalam pengamanan data begitu ya. Misalnya saya waktu mengelola website G20 atau ASEAN atau WWF itu senantiasa bekerja dengan BSSN dalam pengamanan data. Jadi standar itu sudah kita miliki sebetulnya begitu ya. Jadi sekali lagi tentu
kita akan meningkatkan ya pengamanan cyber kita, ya pengamanan data kita dari serangan cyber, dan ini adalah sekali lagi adalah pekerjaan yang terus-menerus ya, karena memang kemajuan teknologi Termasuk yang pembahasan juga RUU-nya, berlangsung Bang terus-menerus, Usman? tidak berhenti. Ya, RUU ini nanti kita lihat, kita bisa diskusikan dengan DPR ya, apakah ini menjadi inisiatif DPR ataukah inisiatif pemerintah. Jadi nanti kita bicarakan besok ya, besok kita akan memberi penjelasan kepada DPR ya terkait dengan persoalan ini. Nah, nanti apakah nanti di situ akan dibahas, digagas pembentukan RUU keamanan cyber kita ya, nanti Dan kita ketahanan lihat siber ya. begitu. Baik, terima kasih Dirjen IKP Kemenkominfo Usman Kansong dan Direktur Eksekutif SafeNet Nenden Sekar Arum. Bang Usman, Mbak Nenden, terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih.